Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الخلائق والبشر والشافع المشفع في المحشر وعلى آله وأصحابه وأتباعه أصحاب الغرر وعلى من اتبع الهدى إلى يوم المحشر أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل في آية أخرى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي آخر الحديث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة لتضع أجنحتهم بطالب علم رضا بما يصنع. أما بعد. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih tepat dan ungkapan yang lebih layak untuk seorang hamba ucapkan melainkan bentuk rasa syukurnya kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang telah memberikan kita berbagai anugerah hingga kita mampu untuk menjalankan berbagai ritual keagamaan kita. Di antara kenikmatan terbesar bagi seorang hamba adalah dia mampu untuk menikmati dan juga memeluk agama Islam serta menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sekuat mungkin. Sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin dan sunnah para khulafa'ur rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Addu 'alaiha bin nawajidh. Genggam eratlah, gigit dengan semaksimal mungkin dengan menggunakan gigi geraham kalian. Dan di dalam sabdanya yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, bila mana kita berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn." Aku telah meninggalkanmu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Selama kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, falan tadillu abada. Di sini menggunakan huruf lan yang mana merupakan nafyul istiqbal, menafikan hal yang akan terjadi di kemudian hari, dan itu ilal abad, dan itu berlaku untuk selamanya, abadi untuk selamanya.
falan tadillu abada. Maka selamanya kalian tidak akan pernah tersesat. Apa saja dua hal tersebut? Al-Qur'anul Karim wa sunnati nabiyyi. Yaitu Al-Qur'an dan juga sunnahku. Kemudian yang kedua, selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan kita penjelasan begitu banyak mulai dari ibadah, muamalah, bahkan dikatakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna kulla syai'in hatta al-qira'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita berbagai hal, hatta al-qira'ah. Bahkan untuk urusan setelah membuang air kecil atau membuang air besar, agama Islam pun mengatur hal tersebut. Karena agama Islam sangat memperhatikan an-nadhafah, sangat memperhatikan bagaimana kesucian seorang hamba, baik itu zahiratan wa batinatan, baik itu kesucian secara zahir yang nampak dengan mata kita ataupun kesucian yang hanya dapat kita rasakan dengan naluri kita, yaitu ma'nawi, yang mana kita harus membersihkan diri kita dari najis-najis yang maknawi. Di antaranya adalah penyakit-penyakit hati dan juga kezaliman serta kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan sepatah dua patah nasihat, yang mana nasihat itu kami tujukan untuk diri kami pribadi dan kemudian untuk para jamaah yang hadir di sini, baik itu untuk yang mendengarkan dan juga yang berbicara pada khususnya. Bahwa di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Kahfi, Allah mengatakan, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina." Janganlah kalian mengikuti hati orang-orang yang lalai terhadap zikir kepada kami. Jangan mengikuti orang-orang yang lupa berzikir. Jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Permisalan atau perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan orang yang tidak mengingat Allah, maka seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Bukankah hanya mengingat Allah Azza wa Jalla, hati ini akan menjadi tenang. Dan kabar gembira, kabar bahagia bagi yang telah hadir di sini, bahwa majelis kita saat ini bukan hanya dihadiri oleh makhluk hidup yang bernama manusia, akan tetapi dihadiri juga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Yang mana malaikat itu akan menyebutkan nama-nama orang yang hadir di majelis tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keridhaan mereka kepada para penuntut ilmu, kepada para hadirin yang telah mendengarkan dan juga meluangkan waktunya untuk menghadiri salah satu daripada taman-taman surga. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Bila mana kalian melewati satu taman daripada taman surga, maka mampirlah, singgahlah sebentar. Kemudian para sahabat pun bertanya, "Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Kemudian Rasul pun menjelaskan, qala hilaqu adz-dzikr, yaitu majelis-majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tentunya dengan bentuk yang sebaik mungkin. Akan tetapi di dalam satu kesempurnaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menitipkan satu sifat yang mana manusia itu akan senantiasa melekat di dalam hatinya. Yang mana akan senantiasa melekat hingga mereka pun wafat, hingga Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka. Sifat tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sifat lalai.
yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, fawailun lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat akan tetapi lalai. Bukankah salat ini adalah ibadah? Bukankah salat ini adalah imaduddin? Akan tetapi kenapa masih diberikan kecelakaan, kabar kecelakaan dan kebinasaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka lalai terhadap salatnya. Maka bila mana ibadah saja lalai dan diberitakan kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bila mana seorang hamba itu sudah tidak lagi memperhatikan salatnya, maka perkara-perkara yang lain pasti dia tidak akan memperhatikan lebih besar lagi. Karena salat pun mereka lalaikan. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Malam ini kita akan membahas sedikit terkait dengan petaka api neraka. Di dalam satu kitab Tanbihul Ghafilin, karya daripada Al-Muhaddits Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu taala yang wafat kurang lebih pada tahun 900 Masehi. Beliau katakan, qala al-muallif rahimahullahu taala, bab sifatin nari wa ahliha. Bab tentang sifat neraka dan para penduduknya. Kita tahu di dalam Al-Qur'anul Karim berisi tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu yang mana kita wajib untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Dan di dalam Al-Qur'an pun terdapat at-targhibu wa tarhib, yaitu motivasi dan juga ancaman. Kenapa kita mengambil ancaman terlebih dahulu? Agar kita senantiasa siap untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dan jauh dari ancaman-ancaman tersebut. Qala al-faqih Abu Laits rahimahullahu taala, haddatsana al-faqih Abu Ja'far, haddatsana Muhammad bin Aqil al-Kindi. Berkata kepada kami Abu Ja'far, berkata kepada kami Muhammad bin Aqil, berkata kepada kami Abbas ad-Duri, berkata kepada kami Yahya bin Abu Bakar. Qala anba'ana Syarikun an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqida 'alan nari alf sanatin hatta ihmarrat, thumma uqida 'alaiha alf sanatin ukhra hatta biyaddat, thumma uqida 'alaiha alf sanatin hatta iswaddat, fahiya sauda'u kal-lailil muzlim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya api neraka dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun pertama hingga warnanya berubah menjadi merah. Kemudian dinyalakan kembali untuk yang kedua kalinya hingga warna yang tadinya merah berubah menjadi putih. Maka sudah berapa tahun? 2000 tahun. 1000 tahun warna merah, 1000 tahun berikutnya warna putih. Tsumma uqida al-ukhra hatta swaddat. Kemudian dinyalakan kembali 1000 tahun berikutnya hingga warnanya pun berubah menjadi hitam legam. Dan hitamnya itu sama seperti malam hari, yang mana malam itu sangatlah gelap gulita. Wa ruwiya an Yazid bin Marsad. Diriwayatkan dari Yazid bin Marsad, annahu kana la tanqati'u dumu'u 'ainaihi wa la yazalu bakiyan. Bahwasanya Yazid bin Marsad terus-menerus menangis dan tidak pernah terputus air matanya. Fasu'ila 'an dzalika faqala. Kemudian salah seorang pun bertanya kepada Yazid bin Marsad tersebut, "Lau anna Allah wa'adani bi anni law adnabtu dhanban la habasani fil hamami abada." Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla mengancamku apabila aku berbuat satu kemaksiatan, satu titik noda hitam, satu perbuatan dosa, maka pasti Allah akan mengurungku di dalam al-hamam, di dalam al-hamim, yaitu neraka jahanam selamanya. Lakana haqqan 'alayya alla tanqati'a dumu'i. Maka sudah barang pasti aku tidak akan berhenti untuk meneteskan air mataku. Perkataan ini
tidak akan pernah terucap kecuali dari orang-orang yang hatinya berisi dengan hikmah. Kecuali dari orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan zuhud terhadap kehidupan dunia. Tidak akan terucap kecuali dari orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kerinduan terhadap kenikmatan-kenikmatan surga dan ru'yat wajhillah, dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. فكيف وقد أوعدني أن يحبسني في نار قد أوقد عليها 3,000 سنة. Lalu bagaimana aku tidak berhenti menangis sedangkan Allah Azza wa Jalla telah menyalakan api neraka selama 3.000 tahun lamanya. Dan 3.000 tahun di kehidupan akhirat itu berbeda dengan kehidupan dunia. Ka'alfa sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di dalam kehidupan akhirat itu 1.000 tahun. Alfa sanatin mimma ta'uddun, 1.000 tahun apabila engkau hitung. Maka 1.000 dikali 1.000 berapa tahun ini, Pak? Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila lautan itu dinyalakan. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya lautan itu terbuat dari air. Tapi kok kenapa Allah Azza wa Jalla menyalakan air tersebut hingga berubah menjadi api? Maka inilah di antara satu kekuasaan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis setelahnya masih membahas tentang sifat-sifat dari neraka dan para penduduknya. Wa ruwiya an Abdullah bin Jubair an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Jubair, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna fin nari hayyatun mithla a'naqil ibil. Talsa'u ahaduhum las'atan yajidu hummatuha 40 kharifa." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam api neraka terdapat hayyat, terdapat ular yang mana besarnya itu seperti a'naqul ibil, seperti leher daripada unta. Kalau misalnya ada yang sudah pernah ke Mekah atau ke Madinah dan melihat unta, maka ular tersebut besarnya sama seperti leher unta. Ka'anaqil ibil. Talsa'u ahaduhum las'atan. Ketika ular itu mematuk satu kali patukan, yajidu hummatuha 40 kharifa. Maka demamnya itu tidak akan hilang sampai 40 tahun. Setiap kali melewati musim gugur. Jadi satu kali patukan, maka demamnya itu tidak akan hilang. Kita ambil satu contoh. Ular yang paling mematikan di kehidupan dunia ini. Katakanlah ular king cobra. Maka bisa dari ular yang ada di dalam api neraka itu sangat jauh lebih mematikan dan sangat jauh lebih besar dan berbahaya daripada ular-ular yang ada di kehidupan dunia. Tidak hanya itu. Tidak hanya ular yang ada di dalam api neraka. Wa inna fin nari la'aqaribu ka'amsalil bighal. Talsa'u ahaduhum las'atan yajidu hummatuha 40 kharifa. Dan di dalam api neraka pun terdapat kalajengking yang mana besarnya itu sama seperti keledai dan tali kekangnya. Kita tahu keledai besar. Kambing saja sudah besar. Apalagi al-bighal. Yang mana apabila kalajengking tersebut menyengat, maka demamnya tidak akan hilang sampai 40 tahun musim gugur. Jadi kekuatannya sama saja. Antara ular dan kalajengking yang ada di dalam api neraka, tentunya ular dan kalajengkingnya itu berbeda dengan hewan-hewan yang ada di kehidupan kita. Pasti akan sangat mematikan. Adapun dari segi zahirnya atau nampaknya, maka kita tidak akan tahu bagaimana kakinya, bagaimana matanya. Karena ini semua adalah min umuril ghaibiyah. Hal-hal yang gaib. Yang mana kita harus senantiasa sam'an wa ta'atan. Senantiasa mendengarkan dan mengikuti. Kemudian
Dijelaskan dari A'mash, dari Yazid bin Wahab, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala, "Inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min tilkan nar." Sesungguhnya api yang ada di kehidupan dunia ini adalah 70 cabang daripada api neraka. Jadi hanya sekian persen. Sab'ina juz'an. Walau annaha darabat fil bahri marratain. Kalau seandainya api neraka itu dikibaskan atau dinyalakan di dalam lautan, laman tafa'athum minha bisyai'in. Wa qala Mujahid, kemudian berkata Mujahid, "Inna narakum hadhihi tata'awwadu min nari jahannam." Sesungguhnya api neraka, sesungguhnya api yang ada di kehidupan dunia senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Padahal sama-sama api. Tapi kenapa api di dunia senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka? Karena api di dunia sangat jauh lebih dingin dibandingkan api yang ada di dalam neraka. Kemudian dikatakan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menceritakan tentang azab yang paling ringan yang akan dirasakan oleh para penduduk neraka. Inna ahwana ahlin nari azaban la rajulun fihi rijlaihi na'lan min narin yagli minhuma dimaghuhu. Sesungguhnya azab yang paling ringan, yang paling remeh, yang paling gampang, yang paling mudah bagi para penduduk neraka adalah seorang memakai dua sandal. Memakai satu pasang sandal, yagli minhuma dimaghuhu. Yang mana saat mereka pakai sepasang sandal tersebut, maka otak yang ada di kepalanya akan mendidih. Ini adalah azab yang paling ringan. Lalu bagaimana dengan azab yang lebih berat dari hal tersebut? Oleh karena ya, Yazid bin Marsad senantiasa menangis dan tidak berhenti untuk menangis. Lalu bagaimana dengan nasib kita? Maka kita harus senantiasa memperbanyak tangisan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, wala bakaitum katsira wala tadhakuna qalila, maka kalian akan senantiasa menangis, memperbanyak tangisan ketimbang memperbanyak ketawa. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahu murajjalun masami'uhu jamrun wa adrasuhu jamrun wa ashfaruhu lahabun niran wa takhruju ahsya'u batnihi min qadamayhi. Yang mana saat otak itu keluar, otak itu mendidih, maka seluruh isi perut akan keluar dari perutnya. Kita saat melihat orang dibacok, saat melihat usus orang itu keluar, maka kita pun akan merasa risih. Lalu bagaimana saat orang dimasukkan ke dalam api neraka, saat dia menggunakan sepasang sendal dan otaknya mendidih hingga akhirnya keluar usus-usus yang ada di dalam perutnya. Wa innahu min ahwani ahli nari azaba, dan itu masih ringan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini qala haddatsana Muhammad bin Fadl, masih menceritakan tentang sifat dari api neraka. Anba'ana Abu Hafs an Sa'id an Qatadah an Abi Ayyub Al-Azdi an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala inna ahlan nar yad'una malikan fala yaridu alaihim 40 'ama. Sesungguhnya para penduduk neraka memanggil malaikat Malik, dan malaikat Malik tidak bergeming, tidak menyaut panggilan mereka selama 40 tahun. Tsumma yaridu alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada para penduduk neraka, innakum makithun. Kalian akan senantiasa berada di dalamnya.
Dan di dalam ayat yang lain, surat As-Sajdah, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha." Ketika mereka ingin keluar, u'idu fiha, maka Allah akan kembalikan mereka ke dalam api neraka tersebut. Wa qila lahum, dan akan ada munadin, akan ada suara yang memberikan peringatan kepada mereka. Dzuqu, rasakanlah. Adzaban nar, azab api neraka. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dahulu kala sempat kalian dustakan. Oleh karenanya, di dalam kehidupan dunia ini, benarlah perkataan ulama yang mengatakan bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwa kehidupan dunia adalah merupakan penjara bagi kaum mukminin. Adapun neraka, adapun orang-orang kafir, maka dunia ini adalah surga bagi mereka. Apapun yang mereka ingin lakukan, lakukan. Di dalam sabda Nabi SAW menegaskan, "In lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Apabila engkau tidak malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak malu terhadap syariat ini, tidak malu terhadap orang-orang yang memiliki peran penting di dalam agama ini, fasna' ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang kalian ingin lakukan. Tsumma yad'una rabbahum. Kemudian para penduduk neraka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal pertolongan itu, permintaan tolong tersebut tidak akan didengarkan dan tidak akan diladeni oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Apa yang mereka katakan? Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari api ini. Fa in 'udna, kalau seandainya kami kembali, fa inna zalimun, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang zalim. Maka para penduduk neraka pada hari tersebut mengakui kezaliman mereka. Seperti halnya Fir'aun ketika Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya. Fir'aun pun mengakui bahwasanya amantu bi Rabbi Harun wa Musa walam yanfa' dzalik. Fir'aun mengakui bahwasanya aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Karena Nabi Musa dan Harun ini kakak beradik. Pada suatu ketika Nabi Harun alaihi salatu wasalam menyuruh Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bani Israel ini membangkang. Yang namanya Bani Israel membangkang dan tidak mau mengikuti perkataan Nabi Harun. Kami ingin menunggu perkataan dari Nabi Musa. Kami ingin menunggu mandat langsung dari Nabi Musa, bukan dari kamu, wahai Harun. Ini kata Bani Israel. Kemudian setelahnya, ketika Nabi Musa alaihissalam mendengarkan Harun, yang mana seorang nabi dan adiknya, dihina dan juga diejek oleh Bani Israel, maka yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, qala ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Wahai Nabi Harun, kenapa engkau tetap masih mendakwahi mereka? Sudah biarkan saja mereka tersesat. Allah tattabi'an afa asaita amri? Bukankah kamu itu harusnya mengikuti aku? Apakah kamu ingin bermaksiat kepadaku? Kemudian ada satu ungkapan yang sangat baik dari seorang adik kepada kakaknya. Dan ini adalah salah satu uslub yang sangat lembut saat kita berbuat salah, saat kita ingin meminta maaf kepada orang yang lebih tua daripada kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si. Wahai anak ayahku, yaitu kakakku, la ta'khudh bi lihyati, jangan kau ambil janggutku. Artinya dengan memegang seperti ini. Ya. La ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si, dan jangan kau jambak kepalaku. Artinya apa?
Jangan marahin aku, Nabi Musa. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Sesungguhnya aku khawatir bahwasanya engkau tidak memberikan dakwah kepada Bani Israel dan Allah akan marah kepadamu. Walam tarqub qawli, dan engkau tidak memperhatikan ucapanku. Ini merupakan diskusi yang sangat indah antara kakak beradik yang mana merupakan salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya, fala yujibuhum miqdaru ma kanat ad-dunya marratain, thumma yaridu alaihim ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Sudah, diam saja. Jangan ada yang bicara. Qala fa wallahi ma yantiqul qaumu ba'daha bi kalimatin wahidah ma kana ba'da dzalika illa az-zafir wasyahiqu fin nar. Maka demi Allah, tidaklah satu penduduk neraka tersebut mengatakan satu kata saja. Maka na ba'da dzalika illa az-zafir wasyahiqu fin nar. Maka mereka tidak mampu untuk mengucapkan sepatah kata pun di dalam api neraka. Tushbihu aswatuhum aswatal humur, awwaluhu zafirun wa akhiruhu syahiq. Suara mereka sama seperti suara keledai. Hanya ada nafas, menarik nafas, dan juga mengeluarkan nafas. Asyahiq artinya idkhalu an-nafas ila ri'atain. Mengambil nafas ke dalam paru-paru kita. Asyahiq. Adapun az-zafir adalah mengeluarkan nafas dari mulut kita. Maka penduduk neraka, suara mereka sama seperti keledai. Dan ini merupakan bentuk tahqir dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penghinaan mereka karena mereka telah menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'allahu 'azza wa jalla Jibril." Nabi Muhammad sedang menceritakan satu kisah kepada Abu Hurairah yang mana merupakan salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis yang paling banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla memanggil Jibril alaihi salam. Fa arsalahu fil jannah. Kemudian Allah pun menyuruh malaikat Jibril untuk masuk ke dalam syurga. Faqala, "Undur ilaiha wa ma a'dadtu li ahliha fiha." Wahai Jibril, masuklah ke dalam syurga dan lihatlah apa yang sudah aku siapkan untuk para penduduk syurga tersebut, mulai dari kenikmatan dan lain sebagainya. Kemudian malaikat Jibril pun pergi dan kembali. Waqal, kemudian malaikat Jibril berkata, "Wa 'izzatuka la yasma'u biha ahadun illa dakhlaha fahufat bil makari." Demi zat yang maha perkasa, aku tidak mendengarkan seorang pun di dalamnya kecuali di dalamnya dilingkupi dengan berbagai kesulitan di dalam kehidupan dunia. Faqal, kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan untuk yang kedua kalinya, "Irji' ilaiha wandur ilaiha." Wahai malaikat Jibril, lihatlah dengan baik apa yang sudah aku siapkan untuk para penduduk surga tersebut. Kemudian malaikat Jibril pun kembali lagi. Yang namanya malaikat senantiasa nurut. Tidak seperti kita. Yang namanya malaikat keimanannya stabil. Yang namanya setan keimanannya tidak ada. Yang namanya manusia keimanannya yazid wa yanqus. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'as. Bertambah dengan seiringnya bertambahnya ketaatan dan berkurang atau bahkan lenyap hingga sirna saat kita senantiasa mendekati yang namanya kemaksiatan. Kemudian malaikat Jibril pun kembali dan berkata, "Wa 'izzatuka laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun." Wahai zat yang maha perkasa, aku khawatir tidak akan ada yang masuk ke dalam surga tersebut karena sangat sulit untuk masuk surga. Ini kata malaikat Jibril yang mana merupakan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kemuliaan. Tsumma arsalahu ilan nar. Kemudian setelahnya Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat Jibril untuk masuk ke neraka.
Ya sudah. Kalau seperti itu silahkan masuk ke neraka. Wanzur ilaiha wa ma'atattu laha li ahliha fiha. Dan lihatlah apa yang sudah aku siapkan bagi para penduduk neraka tersebut. Faraja'a ilaihi faqala. Kemudian malaikat Jibril pun pergi dan kembali. Wa izzatuka wa jalaluka. Demi zat yang maha perkasa. Demi keperkasaan dan keagungan. Laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhlaha. Sungguh aku khawatir bahwa seluruh manusia seluruhnya akan masuk ke dalamnya. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Udhkuru minan nari ma syi'tum, fala tadhkuruna minha syai'an illa wa hiya ashaddu minhu." Di sini ada satu kisah. Ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang merupakan jenderal dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sayapnya itu akan menutupi ufuk barat hingga ufuk timur, memiliki satu ketakutan bahwa manusia tidak akan masuk ke dalam surga. Bahwa manusia tidak akan mampu untuk masuk ke dalam surga karena surga tersebut hufat bil makari. Surga tersebut akan dilingkupi dan diliputi oleh kesulitan-kesulitan yang ada di dalam kehidupan dunia. Karena surga ini Bapak Ibu sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, merupakan barang dagangan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang dagangan Allah itu tidak murah. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Bukankah barang dagangan Allah itu tidak murah? Dan barang dagangan Allah itu surga. Oleh karenanya saat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, saat bertransaksi, baik itu dengan menggunakan ibadah badaniyah kita atau dengan menggunakan ibadah maliyah kita, ibadah yang kita gunakan dengan fisik dan anggota tubuh kita, atau dengan menggunakan harta kita, maka libatkanlah kekhusyuan yang tinggi di dalam ibadah-ibadah tersebut. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, "Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah." Betapa banyak amalan yang kecil akan tetapi menjadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan betapa banyak amalan yang besar akan tetapi niat itu akan mengerdilkan amalan tersebut. Oleh karenanya kita harus senantiasa at-tafaqqudun niyyah, senantiasa memeriksa niat kita di dalam tiga waktu. Yang pertama, inda bidayatil amal, saat memulai amalan. Yang kedua, fi asna'il amal, yaitu saat sedang mengerjakan amalan tersebut. Dan yang ketiga, inda nihayatil amal, yaitu saat selesai dari mengerjakan amalan tersebut. Kemudian malaikat Jibril pun kembali dan mengatakan bahwasanya saya khawatir seluruh umat manusia tidak akan ada yang mampu untuk masuk ke dalam surga. Dan ketika malaikat Jibril mampir ke dalam api neraka, maka malaikat Jibril mengatakan, saya khawatir seluruh umat manusia, seluruh umat Nabi Muhammad akan masuk ke dalam api neraka. Karena mereka hobi dengan yang namanya maksiat. Karena mereka gemar dengan yang namanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda setelahnya, sebutkanlah azab-azab yang ada di dalam api neraka semau kalian. Fala tadhkuruna minha syai'an illa wa huwa ashaddu min. Dan apapun yang kalian sebutkan tentang azab di dalam api neraka, maka kenyataannya akan jauh berkali-kali lipat lebih ngeri dari apa yang kita sampaikan. Wa qala haddatsana abi anna al-Abbas bin Fadl al-Marwazi qala anna Musa bin Nasr dari Muhammad bin Ziyad dari Maimun bin Mihran annahu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in, sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat kembali untuk kalian semua. Kemudian setelah mendengar ayat tersebut, Salman Al-Faris radhiyallahu taala anhu wada'a yadahu ala ra'sihi, memegang kepalanya, mengaduh kesakitan seolah-olah dia sedang terkena demam. Wa kharaja hariban thalathata ayyam,
dan dia pergi ke rumahnya selama 3 hari. La yaqduru alaihi hatta ji'a bihi. Dia tidak pernah terlihat di masjid, dia tidak pernah terlihat di kerumunan masyarakat. Dia mengurung diri selama 3 hari hingga akhirnya Rasulullah SAW menjenguk dia. Inilah di antara hati bila mana sudah sangat takut dengan yang namanya api neraka. Sudah sangat takut dengan yang namanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, la mau'iduhum ajma'in. Dan di sini digunakan dua penguat, yaitu dengan menggunakan inna dan menggunakan lamut taukid, yang mana akan senantiasa menguatkan dan memberikan makna penguat ganda di dalam ayat tersebut. Maka sungguh Jahanam itu benar-benar tempat kembali kalian semua. Maka ini ancaman yang sangat mengerikan. Hingga akhirnya Salman Al-Farisi tidak kuat dengan ayat tersebut dan tidak terlihat selama 3 hari. Warawi Yazid Ar-Raqashi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin ma kana ya'tihi fiha mutaghayyirul laun. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan raut wajah yang berbeda dari sebelumnya. Biasanya malaikat Jibril saat menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan raut wajah yang gembira, dengan raut wajah yang berbahagia, berseri-seri. Tapi kala itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dengan wajah yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun berkata, Mali araka mutaghayyirul laun. Apa yang sedang terjadi? Kok aku lihat wajahmu berbeda, wahai malaikat Jibril? Kok wajahmu berubah? Tidak seperti dahulu, tidak seperti biasanya. Faqala ya Muhammad, ji'tuka fis sa'ati allati amara Allah bimanafikhin nari an tunfakha fiha. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku mendatangimu di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar api neraka itu ditiupkan. Wala yanbaghi liman ya'lama anna jahannama haqqun, dan tidak layak bagi sudah isya ya. Biasanya di azan dulu atau bagaimana, Pak? Azan dulu nanti disambung ya. Gitu aja. Selesai. Baik. Baru 1 halaman. Baik, kita selesaikan ini ya. Bahwasanya malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak patut bagi orang-orang yang mengetahui api neraka bahwa api neraka itu hak, wa anna an-nara hak, wa anna adzabal qabri hak. Dan azab kubur itu adalah hak, an taqarru 'ainuhu hatta ya'manaha. Hingga akhirnya dia tenang-tenang saja matanya, tidak menangis matanya, tidak memikirkan masa depannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Hasyr, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah apa yang sudah kalian siapkan untuk hari kemudian. Kemudian setelah itu, wahai Jibril, sifli jahannam. Nabiullah Muhammad SAW kaget setelah mendengar hal tersebut. Kemudian mengatakan, wahai Jibril, kabarkanlah aku tentang jahannam. Gambarkanlah jahannam kepadaku. Qala na'am. Inna Allah Ta'ala lamma khalaqa jahannama uqida 'alaiha alfa sanatin fahmarran. Ketika Allah menciptakan api neraka, maka Allah menyalakannya 1000 tahun hingga berubah menjadi merah. Kemudian berubah menjadi putih. Kemudian berubah menjadi hitam. Fahiya sauda'un mughlimatun la yantafi'u lahbuha wala jamruha. Dan dia sangat hitam, legap, gelap gulita. Tidak diketahui mana abunya dan mana arang. Tidak diketahui mana api dan mana abunya. Walladzi ba'atsaka bil haqq. Malaikat Jibril bersumpah, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Lau anna mithlu kharmi ibrati fathin minha lahtaraqa ahlud dunya an akhirihim min harriha. Kalau seandainya
api neraka itu robek satu lubang, yang mana lubang itu sangatlah kecil. Katakanlah neraka itu ditusuk dengan satu jarum, lahtaraqa ahlud dunya an akhirihim min harriha. Maka seluruh penduduk dunia akan terbakar dengan panas yang disebabkan dan ditimbulkan oleh api tersebut. Kemudian setelahnya malaikat Jibril pun bersumpah, "Lau anna thawban min athwabi ahli an-nari 'ulqa baina as-sama'i wal ard." Kalau seandainya pakaiannya penduduk neraka digantungkan di langit dunia, lama tajami'u ahli al-ardi min natniha wa harriha. Maka seluruh penduduk muka bumi, seluruh penduduk dunia akan meninggal seketika karena saking panasnya yang ditimbulkan oleh api neraka tersebut. Lima yajiduna min harriha. Kemudian masih bersumpah setelahnya. Lau anna dhira'an minas silsilati allati dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Wada'a ala jabalin. Kalau seandainya dhira', baju perang, akan diletakkan di atas gunung, ladzaba hatta yablughal ardus sabi'ah. Maka baju perang tersebut akan meleleh dan akan menghancurkan 7 lapis bumi. Karena bumi itu berlapis-lapis. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam surat At-Talaq. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun." Allah lah yang telah menciptakan langit sebanyak 7 lapis, dan begitu pun dengan bumi, yaitu 7 lapis. Bedanya kalau langit adalah darajah, adapun bumi adalah darokah. Beda huruf, beda makna. Ya, jadi ini di antara sifat-sifat yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkannya dari malaikat Jibril dan mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jal, yang salah datangnya dari diri pribadi, kekurangan ilmu pribadi, dan waswas dari syaitan, la'natullahi alaihim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Lillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.